gimana nih terkait dengan banyaknya praktisi hukum yang membela Nopi dalam kasus donasi Agus? Saya perlu jelaskan, praktisi hukum yang membela itu adalah teman-temannya RD Law semua itu. Mereka itu ingin ngetop, ingin tampil gitu. Mereka tidak tahu, mereka lupa yang dilawannya adalah orang buta. Bahkan ada satu pengacara mengaku sebagai donasi. Ngapain? Terus minta dikembalin uang. Terus habis itu dia kami akan menyembuhkan, itu kan orang gila yang kayak gitu ya. Itu nggak penting gitu. Jadi menurut saya tolonglah lawyer ini berpikir waras. Kenapa saya katakan berpikir waras ya? Gaya ngomong itu udah nggak ngejek-ngejek gitu. Kalau kita ini kan berbicara tentang dana donasi. Dana donasi ini, yang didonasi ini siapa? Agus, orang yang tepat, orang yang buta, yang perlu berobat. Nah, tapi gara-gara marah, dibuatlah cerita, oh uangnya ada nggak berobat, siapa yang nggak berobat? Di opname, tinggal masalah biaya kan? Kalau makin hemat, kan tidak ada masalah. Lu pikir kayak operasi usus buntu atau sunat, pergi jam 2 jam langsung? Tidak, itu kan butuh waktu dan jadwal. Karena orang yang buta atau matanya rusak di Indonesia kan bukan cuma 1-2 orang, pasti banyak gitu, dan butuh penyembuhan, infeksi dan lain sebagainya gitu. Nah, teman-teman, ini jangan digiring gini. Kalau saya melihat lawan kita ini menggunakan cara-cara, dia bangga. Yang dipamer itu adalah postingan-postingan buzzer yang melawan kita. Padahal itu ada postingan kuncian. Postingan yang dimana dibuat, direkayasa mereka gitu. Dan kedua, anehnya gitu, kenapa dia ngetol banget sih mempertahankan 1,3 miliar? Tinggal terbuka aja tentang yayasannya itu, apa legalitasnya, apa dasarnya, apa perjanjiannya gitu. Saya lihat Denny Sumargo, saya dapat informasi bahwa yayasan tersebut tidak boleh membuka donasi, makanya dia tidak membuat donasi sendiri secara terang-terangan. Ketika ditawar oleh Denny Sumargo, dia senang dong, bukan gue yang minta, kan Denny yang minta. Tapi Denny juga minta nomor rekeningnya Agus, tidak salah juga kan. Nah, ada kalimat bantulah seikhlasnya. Nah, jadi jangan digerakkan donasi menarik uang kembali. Ini namanya justru para donatur yang sudah menyerahkan uang dengan sukarela kemudian minta tarikan, itu akan saya laporin nanti gitu. Ada pasalnya tuh? Ya, mereka mencemarkan nama baik. Seolah-olah dibuat kita menipu dia. Siapa yang menipu dia? Yang menyuruh kalian membantu aku siapa? Kan Denny Sumargo. Dan yang dibantu ini kan orang buta, dan uangnya kan sudah di Nopi 1,3 miliar ya. Itu kan sangat mengganggu Agus gitu. Jadi kesannya Agus ini nggak mau balikin uang, bohong-bohongin orang. Agus itu dalam pengobatan, tahu? Nah, dan kalian harus ketahui bahwa ini dibuat seperti ini. Sepintar apapun si Novi ya, mau membuat konferensi pers dengan wajah begini kemudian begitu, enggak akan. Gue akan uraikan bahwa sebenarnya ini adalah masalah sepele yang dimana bantuan sosial yang sifatnya bukan bencana alam tapi mata. Kalau mau dituntut dari awal, Nopi tahu bahwa matanya Agus nggak bisa diperbaikin lagi. Nopi udah bilang ya, kalau donasi itu ya bisa digunakan untuk membeli rumah ataupun rumah kontrakan yang bisa menghidupnya, karena kehidupan dia udah nggak dapat bekerja dari apa-apa. Nggak bisa ditulang punggung lagi ya. Kalau dapat uang 1,3 miliar, 1,5 miliar, ya di samping menggunakan untuk obat-obatnya bisa digunakan untuk dia membuka usaha. Nggak ada bahwa uang itu buat Agus dan seluruh orang buta. Nggak ada uang itu kalau nggak habis dikembalikan dinas sosial, nggak ada. Jadi kalau kita berpikir waras, uang itu buat Agus. Nggak tega kita ngelihat uang buat Agus kemudian diambil dikuasai oleh Nopi dan yayasannya. Nah itu aja. Dan kalian ini kan kelihatan, lu mau jadi donasi, jangan jadi pengacaranya Nopi. Kalau si siapa namanya itu yang katanya ngaku lawyer dan ngaku donasi? Donatur. Ya, dia merasa bahwa dia keberatan minta kembali. Habis dia minta kembali uang, dia bilang kami akan mengobati Agus sampai sembuh. Itu kan kepribadian dan pernyataan ganda yang tidak layak dimiliki oleh seorang yang mengaku pengacara. Nyumbang berapa sih? Ya dia juga nggak bilang dia nyumbang berapa.
Kalau donasi saya nyumbang ke rekening Agus tuh 1 juta rupiah. Dan saya ikhlas, coba berani ngambil, tarik ke dinas sosial. Tak gugat nanti sekalian dinas sosial, dinas apapun, ya. Sekarang Agus berobat pakai apa, Bang? Pakai BPJS. Pakai BPJS. Iya, ya? pakai BPJS. Saya nggak tahu ya tindakan karena saya kan baru menangani dia. Bang, masih Hari ada ini nggak, saya Bang? belum dapat hasil laporannya. Masih ada nggak, Bang, setelah dipindahkan ke rekening yayasan, masih ada nggak yang masuk Ya, ke rekening Agus? saya menyarankan teman-teman saya sumbang aja, karena uang kan sudah di Novi. Jadi teman-teman semua, uang itu dari Novi. Yang Agus marahkan itu adalah posting negatif yang dia provokasi, tiba-tiba diputar lagi di laman media sosialnya dia, di Instagramnya dia, gitu. Dan memang kita temukan adanya upaya pemerasan itu ada. Ancaman dengan membuat takut akan melaporkan ke Dinsos, akan itu ada. Jadi Novi sekarang dalam keadaan ketakutan. Tapi kan Karena dia takut, karena dia menguasai uang itu. Nanti dia nggak bisa bilang saya akan kembalikan, nggak bisa. Lu waktu minta ke Agus, tujuan lu apa? Di samping lu takut-takutin, dana ini buat Agus tidak akan digunakan buat lain. Sekarang begitu dana udah ada, lu mau mengembalikan ke dinas sosial, ya. Nah terus Denny bilang, kalau dipakai atau dikasih orang lain, Denny akan mengganti gitu. Tapi ternyata Denny mengontak akan mediasi. Denny bilang tidak boleh pakai pengacara, tidak boleh ada kamera. Saya mau hebat banget kalau Den. Emang lu Tuhan di Indonesia nih. Tiba-tiba batal. Orang butanya udah 2 kali datang ke rumah saya untuk nunggu mediasi. Ternyata yang dibawa itu adalah Novi. Kemudian ada lagi si Icang. Berarti kan Denny bentuknya komersil. Hanya ingin membuat media, membuat sensasi seolah-olah seperti itu. Makanya kita nggak perlu lagi klarifikasi ke Denny Sumargo. Tugasnya Denny Sumargo udah selesai. Denny tidak perlu klarifikasi nggak perlu, ya kan? Besok kalau dia mau podcast, habis itu kita bilang nggak jadi lagi, seenaknya aja, bisa kan? Nggak apa-apa kan? Nah, itu kan dia sendiri yang mulai seperti itu. Tapi masih banyak dukungan juga Bang netizen untuk Novi setelah respon kemarin. Dia tidak, netizen belum mengerti. Hanya dibuat seolah-olah bahwa Novi ini punya tujuan baik loh. Emang Agus penjahat? Emang Farhad Abbas jahat? Uang di dia kan? Emang ada kita minta-minta uang itu? Ada ngemis-ngemis? Ya udah biarkan aja netizen. Kalau menurut saya itu netizen, lu lihat netizen yang mana sih? Yang akun-akun bodong itu? Banyak lah gitu kalau lu. Nggak ada, itu akun kuncian semua. Mana ada orang menyumbang minta balikin? Itu kalau orang menyumbang, kalau tidak ikhlas saja berdosa, Mas. Tidak ikhlas menyumbang aja berdosa. Itu kan namanya sumbangan loh. Ini udah ikhlas minta balik, terus memfitnah orang, lebih berdosa lagi. Bang, ini nggak sampai ada titik temu, gimana sih, Bang, sampai akhirnya Ya saling karena menyerang dia gitu? merasa terlalu pintar. Dia maunya apa itu, Bang? Nggak tahu. Waktu abang sebelum memegang Kita nggak ada mau apa-apa juga. Sekarang jangan tanya maunya dia apa, ya tanya sama dia. Nggak, Lu maksudnya udah kita pegang uangnya orang, terus lu expose semua konvensi pers, membuat seolah-olah Agus ini penjahat apa? Emang nggak bisa lu baikin ya? Jangan hujat Agus orang baik, orang sakit, kita obati. Nggak bisa ngomong baik-baik begitu. Ya, sekarang kalau dia membuktikan Shopee, nanti kita kan Shopee akan dilaporkan. Dia menuduh uang Agus digunakan untuk membelanja Shopee kan? Nah, kita lihat apakah benar uangnya Agus itu digunakan untuk membayar Shopee. Kalau tidak, kalau itu digunakan uang pribadi hanya menggunakan rekening yang pernah keluar itu. Lalu saya bilang, kalau uangnya 1,3 miliar semua di Novi, terus uangnya mana yang mau dipakai gitu. Kalau masalah ada kepake untuk berobat ya wajar-wajar saja gitu. Gak ada masalah. Cuman harusnya uangnya Agus kenapa bisa di Novi, di yayasannya kan gitu. Kondisi Agus gimana Bang saat ini? Kondisinya Agus? Ya hancur. Karena psikis kan. Bahkan mereka mau bunuh diri suami istri. Mentalnya terganggu gitu. Sudah ke psikolog. Nah terus kalian nggak bisa melihat bahwa Agus rusak gara-gara Novi. Sedangkan Agus mengatakan begitu. Ya kan saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Dia merasa sakit hati, nangis. Di Uya-Kuya juga dia nangis kok. Dia teriak-teriakin Novi kok. Terus apa yang kalian bela Novi gara-gara Novi? Ya kalau Novi orang baik, ya udah biarin aja uang itu ke mana? Gak usah lagi diawasi, lagi diminta berapa hari ini beli cabai, beli tomat, beli terasi, beli garam, beli udang, dilaporin sama dia, betul nggak? Ya kan?
Emang dia malaikat pencabut apa? Pencatat kebaikan dan keburukan? Kan tidak ada gitu. Jadi tinggal mana aturannya bahwa akan terjadi harus begitu? Tidak ada aturannya. Buktinya ketika dia kasih awal dari yayasan dia 23 juta nggak ada gitu-gitu amat kok. Kenapa giliran Agus dapat uang dan hanya tersinggung dengan istrinya Agus dia marah gitu. Bang, sesama pengacara sudah komunikasi belum, Bang? Aduh, ini pengacara mereka ini mau berantem aja kerjanya, mau ribut-ribut aja gitu. Katanya kalau ribut lawan Farhat tok gitu kan. Pokoknya siapa yang lawan orang buta, melawan pembela kaum lemah, ya. Kalau nggak kalah buta, udah itu aja. Masuk neraka. Kalau nggak kalah masuk neraka. Ya kan dia yang lawan orang buta. Orang buta ini kan harus disayangi, dikasihani. Kalau mereka mungkin nih Bang, seandainya pihak pengacara menawarkan perdamaian, nah Abang mungkin akan punya planning apa gitu? Pastilah. Kembaliin aja uang Agus. Oh, Klarifikasi nama baiknya. Ya udah lu tinggal cari lagi orang buta yang lu bisa jual kemana-mana yang bawa. Kan ada tuh yang baru tuh. iya. Ya kan? Supaya cari uang masuk ke rekening lu cari lagi. Kan dia bilang kalau 3 hari dibuka sisanya buat dana operasi orang gila. Nah ternyata kan begitu caranya kan. Itu kan rekam jejaknya ada. Nopi masih menunggu untuk Agus melakukan pengobatan, Bang. Ya ngapain? Agar Lu melakukan udah burukin orang terus saya baik nunggu. Nggak mungkin lah. Tidak pernah sekalipun Novi itu pergi ngurus. Dia dulu dijanji uang akan diambil. Nanti akan diurus, tidak ada. Ya kan? Ibaratnya dia merasa uangnya dimalingin, dimaling. Ibaratnya kan dirampas, makanya dilaporin nih. Diperas. Pasal itu kan pemerasan. Tiba-tiba datang minta dong duit yang lu ambil kemarin untuk perempuan. Nggak mungkin. Orang juga udah ngambil uang yang 1,3 miliar supaya kelihatan media. Nanti kami akan mengobati sampai sembuh. Ya Allah, astagfirullah. Terus apa yang terjadi? Langsung sembuh Agus? Langsung terbawa di rumah sakit Agus? Ya nggak ada. Nah disitulah saya mengajak netizen ini pinter dikit gitu. Jangan terpengaruh lah. Gitu. Dan emang pengacara yang dikenal siapa sih? Emang dibayar pengacaranya itu? Saya nggak pernah lihat wajah-wajah pengacaranya mereka itu di situ. Kerja ngejek-ngejek gitu. Jangan, kita kan nggak ngejek-ngejek pengacara mereka. Kita kan hanya minta terus mau ngulas pasal gitu. Berarti ngejek. Tahu nggak waktu kita laporkan itu? Itu kan harus dengan somasi. Somasinya ada. Ternyata KTP-nya itu alamatnya fiktif. Alamat orang lain. Orangnya udah ngaku sama kita. Nah, KTP-nya ketua yayasan ini ada 2 yang kita temukan. Pertama KTP dengan kelahiran tahun 91. Kemudian KTP itu naik perubahan KTP tahun 94. KTP Novi itu Bang. Iya, Oke. ya. Jadi kita berdasarkan KTP. Mungkin Nah, pindah kalau kantor Bang. ya ternyata rumah KTP itu sudah dijual. Makanya kalau jadi yayasan itu harus yayasan yang terbuka, jelas kantornya di mana. Jangan yayasan fiktif, yayasan aplikasi. Berarti sudah dicek ya Bang? Sudah, suratnya udah ada, bukti kirim suratnya udah ada, gitu. Ya terus hadapi wartawan, hadapi omong. Selama ini kan kalian yang pergi posting, live, itu kan dia. Ya sekarang giliran Farhat Abbas nongol, kok diam-diam, kok sembunyi gitu. Ya. Sembunyikan kesedihan. Selama ini kan kita anggap kalian menjual kesedihannya Agus. Tiba-tiba Agus sudah dapat uang, mungkin karena dia nggak bisa mengumpulkan dana, dia cari dengan cara-cara merongrong Agus. Masuklah dana ini gitu. Sekarang sah tidak uangnya Agus harus berpindah ke Nopi? Tahu nggak cara membela dia? Diserahkan sukarela. Mana ada orang mau menyerahkan uang sukarela kalau nggak dipermalukan dan harga diri? Udah, jangan sok-sok pintar begitulah. Mungkin daripada ribut kasih aja lah. Ya daripada ribut digituin, nanti kita buktikan gitu. Tapi melihat air mata Nopi kemarin kan preskon apa ya, mau nangis lah bisa dibilang. Pasti takut sekali. Masa ketua yayasan ngurus orang gila 1, 2, 3 atau 5, balita 5 mau pakai pengacara 150. Bayar pakai apa? Emang perkara ini besar, ini kan hanya masalah kecil. Uang buat Agus diambil dia, selesai. Ancaman 4 tahun, itu doang. Kenapa? Dia kan orang normal, orang segar. Kalau Agus orang sakit, orang buta. Kalau orang sudah membuat orang buta itu sakit, ya orang jahat.
Orang buta itu alergi kalau keluar air mata, sedih. Karena bisa infeksi matanya, bisa tambah buta. Ini dia bikin orang sedih, dibikin orang intimidasi. Terus dia bilang, saya baik-baik, yang menghina itu netizen. Terus hinaan itu diposting ke akunnya dia. Apa itu baik? Si Nopi juga katanya nggak mau melapor balik Agus bang, mungkin Agus mau dilaporin apa? Susah. Ya kan, terus kita ambil orang punya uang, terus kita laporin dia. Ya nggak bisa. Nggak ada celah untuk melaporkan Agus. Dia nggak noel pantatnya Nopi. Dia nggak menghina, nggak memfitnah. Dia hanya berbicara apa adanya. Kemarin abang kan berstatement kalau tidak salah polisi segera menahan Nopi. Bisa dijelasin nggak sih bang? Kita minta supaya prosesnya ini kan orang buta. Kalau kita nunggu, kita antri tunggu panggilan, jemput bola lah pihak kepolisian. Karena ada orang yang butuh biaya pengobatan, uangnya diambil orang gitu. Itu saja. Ya, kalau uangnya masih ada ya, kan kita nggak laporkan penggelapan. Kita yang laporan perampasan, pemaksaan untuk mengalihkan dana tersebut. Apa kapasitas dan legalitas daripada Nopi? Statement abang yang kemarin tak sudi lagi berteman dengan praktisi hukum nih dibalas sama Ya. Herwanto. Emang gue pikirin kata Herwanto seperti itu bang. Dia itu ya suka gitu, suka minta izin. Boleh nggak gua ngelawan lu gitu? Nanti kita ribut, kita gini-gini. Kerja gitu. Dulu lu kemana? Ya kan? Ya. Gak usah jadi pengacara lagi deh. Mending jadi kalau masuk TV itu, aduh, udahlah. Lihat aja, lawyer itu kan kelihatan dari penampilannya gitu. Bang, Kayak niru-niru detektif apa? kemarin kan pihak Nopi kan berujar bahwa Masa sebagai pengacara, gaya-gaya apa itu, betul gak? sebagai pengacara Emang lu bisa tembak? Emang intelijen? Udah deh, gue gak ngomong ya. Oke. Oke, Bang kan kemarin pihak Nopi kan berstatement Hati-hati ya kau, saya ambil pacarmu ya. Udah. Jangan yang ngomong, udah gak? untuk lebih fokus, Duda nih, duda. lebih fokus pengobatannya Agus. Jadi abang tuh harus bisa apa yang namanya netral, artinya abang sebagai pengacara khusus fokus Pengobatan hukum, aja. hukum. Loh, saya bilang pekerjaan gue tuh lawyer, tapi gue ngurus orang sakit, ke rumah sakit gue urus. Tapi Kalau- kalau dilanjutin kenapa sih bang? Karena kan pihak Teknopi kan Bukan, ini orang memang dari rumah sakit Cipto. Tiba-tiba dipindah mendadak ke rumah sakit Eye Center, Jakarta Eye Center. Udah ribut, terus siapa yang bawa dia ke sana? Diketawain lah, udah ngelaporin polisi, tiba-tiba datang dituntunnya kan nggak mungkin. Yang memungkinkan adalah Nopi kembalikan uangnya, kemudian diawasi. Kan dia nggak ada kerjaan yang lain tuh, urusin uangnya Agus. Ngurusin Agus, beli sayur, beli apa tiap hari berapa, dicatat aja, laporin sama dia kan, betul nggak? Donasi. nggak mau lanjutin pengobatan. Bukan nggak mau dilanjutin bagaimana? Yang daftar dia, di sana kan juga butuh waktu dan jadwal. Uang di dia, pernah dia nelpon, pernah dia ketemu. Padahal si Gary WA doang, itu kan WA basa-basi. Ya kan, paksa kalau perlu jemput ambulans sama Agus. Ini cepat, nggak mungkin. Dia hanya bilang ya. Hanya ngejek Agus nggak mau berobat, uang masih ada. Ini di dana, itu ngejek-ngejek doang. Pertemukan aja kita buka uang yang buat Agus tuh berapa? Emang seboros apa sih Agus? Donasi kan bang katanya. Emang Agus bukan- operasi hidung, operasi telinga, ya skincare, nggak ada kan? Betul nggak? Kasihan. Aduh, saya ini nggak habis pikir ya. Ada pengacara dengan orang yayasan yang memperlakukan atau ribut dengan orang buta seribut ini gitu. Kalian tahu nggak ini kamera ini lebih parah daripada pistol. Kalau pistol ditembak nggak kena, masuk penjara yang nembak. Ini kamera ini akan menjadi rekam jejak sejarah. Malah menguntungkan Agus dan merugikan Novi. Kalau dia ribut sama orang buta, ya kan? Betul nggak? Kan bisa. Kalau dia nggak usah ribut-ribut, tenang aja. Ini digiring, ini aduh kasihan loh. Saya itu kalau nggak gara-gara dia buta dia dibuat zolimin, saya ngapain capek-capek? Ngurus orang normal aja susah, kita aja ngurus diri sendiri susah, kita ngurus orang lain, betul nggak? Tapi anehnya begitu gua masuk, gua pikir aman, gua sadarin nggak sadar-sadar. Ternyata dihajar juga kita semua, capek banget gitu. Ya. Jadi kalau ketemu orang buta itu, ya kita yang menghampiri dia, mendekati, ini enggak, justru
Yang membela orang buta dihajar, diganggu, terus kita ngapain? Masa ada pengacara ngomong, emang gue pikirin ngapain? Berarti lu nggak punya pikiran, ya? Kalau ada pengacara ngomong, emang gue pikirin, memang nggak ada pikirannya. Oke. Donasi kan katanya itu kan bukan sepenuhnya milik Agus karena donasi itu bukan Nanti sedekah maksudnya. nanti diaudit uangnya Agus yang masuk ke yayasan berapa banyak? Kan sama-sama aja. Karena kan itu bukan sedekah katanya Bang. Alah, itu kan cara-cara orang kan tujuan awalnya kan jelas-jelas dia bilang bisa dibeli mobil nanti untuk ini kan tujuan itu. Agus juga nggak dibilang juga dari awal kan nggak diajarin bahwa Gus nanti uang ini dipikir kalau dia masuk ya berapapun masuk, kayak kalau kita di sungai tiba-tiba memancing tiba-tiba dapat, yang penting dia kan nggak ngambil atau merayu orang langsung secara pribadi. Ini buktinya uang Farhat masuk, uang wartawan masuk, uang banyak juga tuh uang istrinya Agus. Oke. Bang, katanya kemarin Novi bilang Agus susah dihubungin gitu Bang. Benar? Alah, pura-pura aja. Dia yang bikin susah Agus. Jadi masa lu berantem sama Agus baru Agus susah dihubungin? Dialah susah menghubungi, bukan Agus susah dihubungin, ya kan? Kalau Farhat apa sebuktinya wartawan 24 jam bisa ketemu. Susah, ya kan? Tinggal cari sini angkat topi, Anda orang Belanda bilang angkat topi Anda selamat, ya kan? Ini angkat topi. Dunia kiamat, ya kan? Betul nggak? Gitu. Bang, untuk petisi yang abang itu gimana Bang? Yang katanya 8.000 itu Bang. Petisi itu maksud saya berpikir lalu 8.000 buat petisi, tapi kan namanya sekarang bisa direkayasa. Mereka kan punya ahli IT. Nah nanti polisi akan melihat yang nyerang itu akun asli atau apa motivasi mereka. Kemudian yang petisi itu apa? Masa yang nyumbang cuma 8.000 terus petisi 100.000, ya kan? Betul nggak? Terus dia biarin, terus dia bilang akan menyembuhkan. Jadi ini satu sisi uang ini dibilang menyembuhkan Agus, satu sisi menganggap uang ini gara-gara dosanya Agus, padahal uang di Novi. Nah, jadi dosanya siapa? Dosanya yayasan. Masa orang buta dikasih uang tiba-tiba dia kuasai, ya kan? Betul nggak? Pesannya Bang, langkah abang selanjutnya apa nih Bang? Kan mungkin ada Langkah saya? ya katanya kan hasil medical check up Novi juga bersih, nggak mungkin narkoba. Lah saya nggak ada urusan itu, saya nggak ada urusan dia. Kenapa lu nanya gue? Enggak, maksudnya kan ada simpang siur melebar kemana-mana. Ya gitu. nggak tahu, cuman yang saya lihat ada informasi. Tapi teman kita yang menantang apa perlu kita bongkar. Tidak ada menuduh dia narkoba. Luruskan. Kalau dia menuduh narkoba juga, ya tinggal dites saja. Bukan hanya pergi tes, orang nggak narkoba, tes saja rambutnya, kukunya, selesai kan. Kalau nggak benar ya proses hukum. Tapi kalau tiba-tiba ada, nanti kan bahaya. Karena narkoba itu pernah narkoba pasti ketahuan. pesannya apa Bang untuk Novi sama praktisi hukum yang membelanya? Pesan saya, hati-hati kalau masuk TV lawan Farhat Abbas ya. Farhat Abbas ini membela kaum yang lemah. Kalau kalian lawan saya, nanti terbalik-balik kalian fitnah-fitnah klien saya, nanti yang lemah kalian gitu. Semakin kalian mengecilkan Agus, kalian semakin kecil. Jadi kalau emang yang gue pikirin, ya memang lu gak punya pikiran, oke ya? Untuk Agus apa gimana Bang? Untuk Agus, Gus, tenang Gus. Anggap aja Farhat Abbas ini adalah matamu. Wah, mereka itu cuma mata-mata yang mungkin nggak dibayar, dibarah dia kok. Cemburu Agus banyak uang. Kok udah buta banyak uang kan? Betul nggak? Mereka yang normal nggak bisa punya uang banyak gitu ya, oke? Bang, Semangat. mungkin kan ini yang lagi ramai kan setelah abang masuk membantu Agus nih banyak netizen justru yang hatersin abang nih. Mungkin seperti apa sih bang? Ah itu orang-orangnya dia aja. Mana ada pembela kaum lemah dibenci orang? Emang saya ngapain? Uangnya diambil Novi, kok benci aneh kalau benci saya? Betul gak? Saya nggak anggap itu netizen bodong itu. Masa kecuali gua makan uangnya Agus. Kalau dia si Gary ajak makan si Agus, terus Agusnya yang disuruh bayar katanya pakai uang donasi, mereka udah makan uang donasi. Kalau gua nggak, dia naik angkot, gua ganti uangnya walaupun dia punya uang. Jadi netizen siapa yang benci? Kalian semua benci saya nggak? Enggak. Enggak kan? Ya, jangan bilang iya enggak? Enggak dong. Ya udah, kalau Kita udah kesini, wartawan nggak Bang. benci sama gue, berarti mewakili netizen bahwa gue kecuali gue nyebelin Bang, misalnya. impactnya jadi digeruduk netizen di Nggak ada. di DM di sosmed gimana bang? Ya siapa DM-nya? Nggak ada, biasa aja. Nggak ada, biasa aja. Biasa aja. Emang diteror nggak di Di DM? teror nggak bang? Nggak ada teror-teror. Aku buka-bukanya yang akun-akun fiktif semua yang terkunci. Emang saya ngapain?
Orang buta ditinggal diambil uangnya, terus saya membela, terus salahnya di mana? Betul nggak? Iya. Kalau bicara Novi ya, dia ribut, buktinya ada, dia memang menteror, dia menakut-nakutin Agus. Kalau pembicaraan saya dengan Denny Sumargo, Denny menyalahkan Novi. Denny saat ini masih tanya-tanya, siapa itu Novi? Denny juga ragu bagaimana sistem pendonasian melalui yayasan. Menyalahkannya gimana? Ya, hah? Menyalahkannya maksudnya gimana tuh? Denny udah bilang, lo udah gue ingatin, kalau terjadi audit nanti gue nggak bela lo lagi. Ke Novi. Ya dia bilang ke saya gitu. Kalau Denny bilang fitnah, ayo, ya kan? Maksudnya dia nggak bela Novi maksudnya Bang? Kan Denny ada ngomong, itu kan sebenarnya Denny punya podcast terakhir itu kan menjebak Novi, itu kan buat masukan buat kita. Bahwa lu uang itu akan 3 hari nanti bisa digunakan bebas untuk itu kan siapa yang mengamanahkan bilang uang donasi 3 hari uang masuk Iya. dengan membuka itu kan memang tidak transparan. Setelah 3 hari uangnya Iya. operasional. Jadi ingat ya, Novi, mungkin kau didukung orang, tapi jawaban-jawaban tidak logismu membuat ini adalah jebakan buat kamu dan akan menjadi senjata makan tuan buat kalian. Nah, dan saya selalu nggak merasa, selama ini juga netizen ini nggak memberi saya makan juga, nggak ngirim-ngirim hadiah juga buat saya. Saya juga nggak jadi tiktoker yang dapat bunga, yang dapat uang, nggak apa. Jadi saya nggak berpengaruh itu dengan netizen. Saya pengacara. Bahkan kalau netizen yang jahat-jahat itu nanti buta, mau cari pengacara pembela kaum lemah, saya akan membela kalian. Mahal nggak? Walaupun bayaran kau sama jadi Bang? musuhnya. Mahal nggak? Netizen kan bilang, wah pakainya Bang Farhad Abbas mahal nih gitu. Iya, kan bayar berapa nih? itu kan netizen yang nggak mengerti, ya kan? Kita ini kan pengacara pembela kaum lemah. Justru berdosa kalau terima uang dari orang yang diminta-minta, Siap, uang donasi. Free dong. Iya, kita ngasih lagi, bukan hanya free. Ngongkosin lagi Bang. Kita ongkosin, kita kasih makan, itu nggak ada masalah. Fotokopi sendiri kok. Kalau Gary dia ngajak orang makan, dia yang bayar, aku bilang gitu ya. Oke Bang, siap Bang. Nggak ada operasional. Sebagai kuasa hukumnya Agus yang dana donasinya dialihkan ke orang tuanya Agus 50 juta Wawa. Itu enggak. Jadi gini, Bayar. kalau ke orang tuanya 50 wajar, karena memang namanya anaknya kan, bapaknya kalau mau berangkat pakai ini untuk transportasi, tapi kan sudah dikembalikan karena dianggap itu sebenarnya boleh aja buat dia. Kemudian yang wawa itu udah dikembalikan. Kemudian yang istrinya juga itu kan hanya supaya nggak punya orang buta. Emang lu mau beli sayur, Agus pergi ke mana? Operasional lah ya Bang. Iya, yang penting Agus tahu uang gue nggak ada yang pernah ambil. Ketika diambilnya udah tahu ini, masa habis uang nggak habis ada uangnya. Tapi cara menyampaikannya itu seolah-olah marah, uangnya ada, makanya nanti Novi ini akan kelabakan. Begitu kita bisa membuktikan uangnya ada, nggak ada apa-apa. Ya. Ya kalau misalnya ada dikasih 90 juta ke Wawa, kan itu kan hanya ada utang 90 bang, tapi yang dibayarkan 36, tapi yang lain kan sudah dikembalikan. Dan itu kan urusan antara Agus dengan siapa? Wawa, kan dia tinggal di situ. Utang Ya kan? budi. Jadi lu mau gini, Agus terima 1,3 miliar terus split. Iya. Udah Awas, numpang, Ya. nggak mau bayar, ya kan? Biasa aja. Tanda terima kasih Bang. Itu kan tanda perhatian. Itu tandanya, itu ada ciri-ciri perhatian, gitu. Bagaimana kalian kalau tidak punya jiwa perhatian, kalian bisa jadi manusia yang utuh dan seutuhnya yang bisa membangun menjalin kemanusiaan. Tanpa parhat, tidak ada perhatian. Dan itu laporannya gimana Bang? Laporannya? Oh, udah laporannya ini ada 2 nih. Itu kapan akan Laporannya ada, uang udah dibalikin. Kita sekarang progresnya Bang? Kita sekarang tinggal bicara. Kalau uang masih di kita membela Agus, pasti orang ketawain. Tapi kalau uang udah di Novi, terus mereka menyerang kita, ya dia diketawain orang. Kapan akan ada pemanggilan? Pemanggilan? Ya santai aja. Kan makin lama dipanggil makin pusing lamanya kan, makin lama pusingnya mereka kan, betul nggak? Kalau Agus kan nggak perlu buru-buru, dia lagi sakit juga, tinggal pelan-pelan gitu. Berarti ada berapa saksi kalau dari pihak Abang Farhad sendiri terkait? Ya cukup 3-4 orang aja, nanti kan pengembangan gitu kan. Kalau Siapa masalah aja Bang?
Dia ada istrinya, Elmi, ada Wawa kan. Karena ada saksi baru bang. Begini, hey, Nobi, yayasan, kalau mereka salah laporin, jangan cuma mempermalukan, laporin, ditunggu laporannya, ya, jangan nakut-nakutin orang. Kemarin lu nakut-nakutin orang, lewat tuh 1,3 miliar di tangan lu sekarang. Jangan cuma ngejek-ngejek Agus ya, laporin, buktikan, diterima nggak laporan lu terhadap Agus, ya. Mana pengacara lu yang katanya hebat-hebat itu, gua nggak lihat, nggak ada kehebatan di situ. Yang ada cuman kehebohan. Buktinya pengacaranya berdiri cuma 2, yang lain cuma dikasih duduk-duduk makan-makan di situ. Ntar juga kalau kebanyakan makan kalian yang porsi bayar steak itu kalau orang kalau jadi pengacara ya, itu harusnya makan tuh nasi goreng sepiring berdua. Ini 1 orang 2 piring. Nah, lu bayangin nanti kalau dia kapok nanti lu diusir juga. Sekarang aja dibutuh-butuh hebohin kalian ya. Aku ingat ini catatan nih, gua tahu ya. Gua tahu pribadi-pribadi orang di situ ya. Yang doyan makan doang. Bukan makan orang, makan. Makan nasi. Iya, jadi cuma ngumpul-ngumpul bukan untuk membela, untuk makan. Oke. Dah. Oke. Bang, saksi Jadi kalau baru. udah habis nasi bungkus, udah deh, bungkus. Masih mau. Cukup? Bang, saksi baru katanya ada karyawannya, relawannya dan lain-lain. Itu seperti Oh, apa? udah Bang? saya ketemu semua. Mereka apa, sudah, Bang? hanya mereka malu aja ngomong. Nggak apa-apa bang. Ya Keterangan mulai apa, tentang keterangannya bahwa ada sebagian dana penggunaan donasi digunakan untuk pribadi. Bang? Itu seperti apa Bahkan bang? mulai untuk operasional itu termasuk pembantu supir pun menurut pengakuan dia ya, ini dugaan nih. Mantan karyawannya ini? Ya, Oke. dia mengatakan bahwa pembantu sampai gaji supir pun operasional dimasuk dalam gaji gitu kira-kira. Pakai uang donasi. Nggak tahu, buat kata karyawan dia, mungkin pokoknya dia bilang pegawainya misal 20, ya itu udah termasuk pembantu, supir apa semua, ya, bukan kawan. Nanti kita lihat aja BPJS-nya, Anda nggak bayar jaminan sosial pensiun hari tua atau apa kan bisa kelihatan. Enggak maksudnya? BPJS tenaga kerja atau kesehatan kan? Kan kalau punya karyawan kan dia bisa membuktikan saya bayar BPJS. Tapi kalau punya karyawan 100 nggak bayar BPJS ya dia punya utang kan itu aja. Berarti sekarang Bang Farad megang salah satu. Nggak megang, cuman kan ini persaingan antara mereka dengan RD Law yang membuat itu jadi panjang kan, karena ingin membuktikan. Kalau saya fokus, Agus tidak dihina, Agus tidak diremehkan, tidak difitnah. Setelah itu beres. Bang, bukti baru apa yang didapat dari karyawan itu bang? Yang bisa menguatkan dan Belum membantu baru Agus? bicara. Kan pertama ada bahwa adanya foto-foto, video-video dugem gitu, tidak mencerminkan sifat seorang sosial. Kemudian adanya KTP ganda yang perubahan antara tahun 91 kelahiran dia menjadi 94, apakah itu dampak apa? Nah, kemudian adanya beberapa laporan-laporan yang pernah dia bersengketa dengan orang gitu. Kemudian dia akan bongkar itu, tapi itu bukan urusan saya, itu urusannya. Nggak mungkin salah satu bukti yang mungkin mereka punya kayak penggalangan donasi itu masuknya dulu ke siapa, terus pembayaran ke apa? Ada katanya terima 100 juta cuma dikasih 10 juta ada. Oh gitu, itu pengakuan karyawan. Ya nanti kita akan hadirkan diberi kesaksian sehingga diaudit. Itu masuknya dulu ke rekening siapa bang? Yang dapat Kan 100 sebelum juta. mereka punya rekening ada rekening pribadi gitu. Makanya kita minta diusut sejak dia buat YouTube pertama untuk penggalangan dana gitu. Jadi kalau dulu tetap uang masuk ke rekening korban ya? Apa sih? Iya, ya menurut pengakuannya ada juga mulai dari ratus itu bahkan sampai miliar dari hasil YouTube katanya. Oh dari YouTube aja. Iya, tapi kita nggak tahu ya. Pokoknya intinya kan ini industri kesedihan atau industri apa gitu. Silakan, saya nggak ikut campur situ. Lu ganggu Agus, berarti lu mengganggu manusia. Kalau manusia terganggu, Farad Abbas pembela kaum lemah siap pasang badan menghajar perilaku buruk dan fitnah-fitnah Nobi terhadap Agus. Bang, donor mata mau dicariin kemana bang? Bisa nggak pertanyaan lu habis? Mata itu kan Nggak ada, nggak bisa didonor lagi, nggak bisa Ya, didonor. kalau dapat 1,3 M terus maksudnya itu Bukan, hanya untuk kesehatan saja. Bukan, ini untuk panjang kehidupan. Karena Oke. contoh Gala anaknya Vanessa Angel almarhum. Emang beda. Oke. Kan tujuannya kan dikasih rumah kan 3,8 miliar, betul kan? Iya, Ya, betul. udah biarin Udah beli aja. rumah. Agus belum beli rumah, belum beli mobil. Cuma diejek-ejek aja beli rumah bagi warisan, diejek. Akhirnya marah orang sama Agus gitu.
Oh, jadi Uangnya di kalau- mana? Uangnya di Novi. Ya, Gitu. itu. Jadi kalau ada uang 1,3 M ini akan untuk biaya keberlangsungan hidup Agus. Nggak tahu kan masih berjalan obatnya. Tiba-tiba nanti ada berobat butuhnya 1 miliar, pakailah itu uang. Oke. Tapi ada peluang untuk bisa donor mata Ya itu tidak? nggak tahu. Oh, Ngapain saya tahu kan? Yang saya tahu itu bukan donor ya, donor Indrokasino. Oke, baik. Oke. Cukup? Kasih. Oke. Lagi.